diperebutkan dengan Permata Sakti tahun 2020. Pada video kali ini kita akan memperkenalkan budaya-budaya apa aja sih yang ada di Maluku, terkhususnya di Kota Ambon. Untuk lebih lanjutnya kita simak video berikut ini. Kota Ambon merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Kota Ambon menjadi salah satu kota paling produktif di timur Indonesia. Beberapa hal pun cukup menarik untuk bisa kita lihat dari kota yang dikenal dengan The City of Music ini. Kuliner orang Ambon. Hal yang tidak bisa untuk tidak dilakukan setiap traveler ketika datang ke suatu daerah atau kota adalah mencari ciri khas dari tempat tersebut. Sama halnya dengan kota yang lain, kota Ambon, Maluku tentu saja memiliki beberapa jenis kuliner khas yang menjadi andalan mereka. Nah, ini ada beberapa jenis kuliner yang bisa kalian rasakan atau cicipi bila hendak berkunjung di negerinya Kapitan Patimura ini. Satu di antaranya tentu saja papeda plus kuah kuning andalannya. Papeda sendiri tadinya merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Maluku secara keseluruhan. Varian olahannya pun sedikit berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya di Maluku, akan tetapi pada prinsipnya tetap sama. Bentuknya yang kenyal mirip jelly namun memiliki rasa hambar jika dimakan tanpa kuah tersebut akan menjadi kalian sedikit keanehan dan bingung bila baru pertama kali merasakan menu yang satu ini. Lalu mungkin ada jenis kuliner lain seperti sagu gula, roti kanari Ambon, sagu tumbu, lalu ada gogos, bagea, sagu bakar, dan mungkin juga air guraka dan masih banyak lainnya lagi. Jadi jangan lewatkan kunjungan Anda jika datang ke kota Ambon, menu tadi wajib kalian cicipi. Wisata Kota Ambon. Soal pariwisata di Kota Ambon Malaysia ini tak perlu diragukan lagi, apalagi kalau hanya soal wisata bahari. Jika kalian tidak ingin melakukan perjalanan lagi setelah berada di Ambon dan ingin menikmati wisata di Kota Ambon ini, ada beberapa tempat yang bisa kalian datangi dan nikmati liburan di sana. Mulai dari wisata bahari dan sejarah di dalam Kota Ambon ini saja, seperti Museum Siwa 5 yang berada di Desa Amahusu, Kota Ambon. Dan jika kalian datang ke Amahusu, kalian tidak hanya mendapatkan museum saja, melainkan wisata pantai Amahusu pun rasanya sayang untuk kalian lewatkan. Lalu ada pintu kota di Desa Air Lau yang bisa kalian tempuh hanya dalam waktu 30 menit saja dari pusat Kota Ambon. Kalian juga bisa mengunjungi Gong Perdamaian Dunia, Benteng Victoria, Monumen Patimura, Pantai Santai, hingga yang paling terkenal yaitu Pantai Natsepa. Pantai Natsepa yang legendaris ini yang memang menyimpan pesona yang luar biasa. Walaupun banyak bermunculan tempat wisata pantai yang baru di sepanjang pesisir Pulau Ambon, namun Pantai Natsepa selalu mendapatkan tempat khusus terutama bagi masyarakat Ambon. Kehidupan di Ambon seperti tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pantai ini. Bahkan banyak yang mengatakan jika seseorang belum bisa dikatakan datang ke Ambon bila belum menginjakan kaki di Pantai Natsepa ini. Selain keindahannya, pantai ini juga terkenal dengan satu jenis makanan yang juga melegenda. Makanan itu adalah rujak buah khas Natsepa. Pada dasarnya, rujak ini sama seperti rujak umum yang dapat kita nikmati di mana saja. Tetapi perbedaan istimewanya terletak pada sambal kacang yang melengkapi buah-buahan tersebut. Rujak buah Natsepa adalah makanan primadona yang selalu dicari-cari oleh siapapun yang berkunjung ke Pantai Natsepa. Rasa manis, asam, pedas, dan sambal kacangnya menambah cita rasa yang khas dari Pantai Natsepa ini. Jadi nggak sabar ya buat nyobain makanan yang satu ini. Tarian tradisional. Tari lenso adalah tari tradisional dari Maluku yang kerap ditampilkan untuk penyambutan berbagai acara seperti acara adat, hiburan, maupun pertunjukan seni budaya. Ciri khas dari tarian ini adalah memakai sapu tangan atau selendang sebagai atribut menari. Berdasarkan sejarah, tari lenso muncul sejak bangsa Portugis datang ke Maluku tahun 1962. Kata lenso berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Adapun sapu tangan yang digunakan umumnya putih atau merah. Tari lenso justru semakin membudaya ketika penjajahan Portugis telah usai dan digantikan oleh bangsa Belanda. Dahulu hanya penduduk desa Kilang yang ditugaskan untuk membawakan tarian ini.
Sejak masa itu, tarian ini semakin berkembang ke berbagai daerah seperti Le Timur, Nusa Niue, dan Kota Ambon. Selain itu, juga menyebar ke pulau-pulau seperti Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Di Maluku, tari lenso bermakna ungkapan selamat datang dan rasa gembira dari masyarakat karena kedatangan tamu. Makna ini terlihat dari ekspresi dan gerakan tarinya yang lemah lembut. Para penari mengenakan pakaian adat tradisional Maluku, yaitu baju cole, kebaya putih lengan panjang, dan kain salele. Baju cole adalah baju dalam atasan. Penari juga mengenakan penahan kain salele agar tidak jatuh, berupa tali kain renda. Selain itu, rambut penari disanggul dengan hiasan bunga ron putih. Sampai sekarang, tari lenso merupakan salah satu tarian yang paling terkenal di Maluku, terkhususnya di Kota Ambon. Tari Saureka-reka. Tari Saureka-reka merupakan sebuah tarian yang berasal dari daerah Maluku. Tarian ini dimainkan oleh muda-mudi yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Pada mulanya, tarian ini dimainkan hanya pada saat musim panen sagu, yang merupakan ungkapan rasa syukur. Namun pada saat ini tarian Saureka-reka sudah banyak dimainkan pada pertunjukan-pertunjukan. Dalam melakukan tarian ini, ketepatan dan kelincahan merupakan poin penting. Para perempuan menari menghindari gaba-gaba yang terbuat dari bilah pohon sagu. Para perempuan harus memiliki stamina dalam menari. Jika tidak, maka kaki akan terjepit atau terjatuh. Properti yang digunakan untuk tarian Saureka-reka adalah gaba-gaba, tifa, dan totobuang. Tifa dan totobuang digunakan sebagai musik pengiring tarian ini. Tifa merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul yang mirip dengan gendang, dan totobuang adalah gong kecil yang memiliki not-not nada. Pakaian yang dipakai dalam tarian ini adalah baju adat dengan bawahan yang longgar bagi perempuan agar memudahkan dalam melompat, sedangkan bagi laki-laki bisa memakai baju adat juga. Tari Katreji. Tari Katreji adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Maluku. Tarian ini biasanya dilakukan secara berpasangan antara penari pria dan penari wanita. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara adat seperti penyambutan tamu penting, pernikahan adat, perayaan hari besar, dan lain-lain. Tari Katreji ini merupakan tarian yang sudah ada sejak bangsa Portugis dan Belanda datang ke Indonesia, khususnya di Maluku. Selain untuk mencari bahan rempah-rempah, mereka juga membawa budaya mereka ke tanah Maluku. Sehingga sedikit demi sedikit budaya Eropa mulai mempengaruhi perkembangan budaya di Maluku. Sejak saat itulah, masyarakat Maluku mulai mengenal budaya Eropa, salah satunya tari Katreji ini. Tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan masyarakat, terutama para muda-mudi. Dalam tarian ini, mereka menari secara berpasangan dengan gerakan serta ekspektasi yang menggambarkan tentang keceriaan dan kebahagiaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tari Katreji ditampilkan oleh para penari pria dan wanita secara berpasangan. Jumlah penari Katreji biasanya terdiri dari 5-6 pasang penari pria dan wanita. Gerakan dalam tari Katreji ini sangat energik dan bervariasi. Walaupun gerakannya cenderung bergaya Eropa, namun ada beberapa gerakan gaya Maluku yang masih terlihat. Irama yang dimainkan dalam mengiringi tari Katreji ini biasanya berupa irama cepat, sehingga menggambarkan keceriaan di dalamnya. Dalam perkembangannya, tari Katreji masih sering dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat Maluku. Berbagai variasi dan kreasi juga sering ditampilkan dalam setiap pertunjukannya, baik dalam segi gerak, kostum, maupun musik pengiring. Karakter orang Ambon. Apa yang ada di pikiran kalian semua yang bukan orang Ambon mendengar kata Ambon? Kebanyakan orang-orang di luar sana beranggapan bahwa orang Ambon itu keras dan kasar atau jahat. Sebenarnya anggapan itu sangat salah. Memang pada umumnya gaya bicara orang Ambon itu terkesan tegas dan keras, akan tetapi pada dasarnya orang Ambon itu baik dan sopan.
Berbeda dengan orang Jawa dan Sunda yang santun dan lembut saat berbicara. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa sejahat-jahatnya orang Jawa adalah sebaik-baiknya orang Ambon. Orang Ambon sangat welcome dengan wisatawan ataupun penduduk luar yang bukan asli Ambon. Buktinya saat ini banyak orang luar yang menetap di Ambon. Mereka merasa aman-aman saja dengan keadaan dan lingkungan yang ada di Ambon. Orang Ambon juga sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Persaudaraan tersebut kami sebut dengan istilah pelagandong. Jadi kesimpulannya, orang Ambon memang terlihat kasar dari luar, tapi dalamnya itu baik. Pela merupakan kebudayaan khas Maluku. Pela diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain, yang kadang menganut agama yang berbeda. Perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Hubungan Pela terjadi karena suatu peristiwa yang melibatkan beberapa desa untuk saling membantu. Dalam ikatan Pela, terdapat rangkaian nilai dan aturan mengikat dalam persekutuan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Ada beberapa hal pokok yang mendasari Pela untuk wajib saling membantu pada kejadian genting seperti pertolongan bencana alam, pembangunan sekolah, dan juga rumah ibadah. Hubungan ini sangat dijunjung oleh masyarakat sebagai suatu perjanjian suci. Meskipun kedua negeri mencerminkan karakteristik yang berbeda, namun memiliki kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai modal dasar kebersamaan dan persaudaraan dalam menciptakan suatu hubungan yang damai. Sejak 1999, Kepulauan Maluku terbagi dalam dua provinsi, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten kota, sementara Maluku Utara menaungi 10 kabupaten kota. Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut memiliki ikatan Pela dengan satu negeri dan negeri lainnya. Salah satu contoh negeri yang membina hubungan Pela adalah negeri Batu Merah dan negeri Paso. Kekerabatannya saat Maluku mulai dikuasai oleh Sultan Ternate hingga ke Irian Barat dan Filipina. Setiap daerah wajib membayar upeti per tahunnya. Pada abad ke-16, masyarakat negeri Paso dan Batu Merah bersamaan menggunakan kora-kora untuk menyerahkan upeti. Sekembalinya dari Ternate, kedua rombongan tersebut diterjang gelombang pasang badai di laut. Kora-kora rombongan negeri Paso mengalami musibah. Secara sukarela, masyarakat Batu Merah menghampiri dan menolongi masyarakat negeri Paso. Setelah itu, kedua rombongan ini menepi ke suatu pulau untuk beristirahat. Warga Batu Merah berbagi bekal berupa kelapa dan ikan kepada negeri Paso. Dengan sikap inilah kedua negeri tersebut mengikat sumpah dengan cara membalikan sebuah batu dengan kondisi tangan berlumuran darah. Dan hingga kini, ikatan tersebut akan tetap lestari dan terus terjaga. Negeri yang menjalani hubungan Pela juga rutin menyelenggarakan tradisi panas Pela. Budaya ini merupakan suatu identitas bagi masyarakat Maluku untuk mempererat tali silaturahmi antar negeri yang terkait sumpah dan ikrar saudara. Bentuk perayaan dengan menggambarkan kembali kisah awal ikrar Pela yang dilanjutkan dengan tradisi makan bersama yang masyarakat Maluku sebut dengan makan patita. Bagaimana? Menarik bukan tentang budaya kami dari Kota Ambon? Yakin kau Kak Ambon nih? Kami tunggu kedatangan kalian semua di